Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak ibu kelas 3 semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Anak-anak ibu, kali ini kita masih belajar bersama TV Tabalong dengan program acara Sekolah Yuk yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tema 3 dengan materi perubahan wujud benda. Setelah menonton video ini, kalian ibu harapkan dapat menjelaskan konsep perubahan wujud benda, yaitu mengembun dengan benar. Yang kedua, kalian ibu harapkan dapat mengidentifikasi contoh sikap pengamalan sila 2 Pancasila dengan benar. Nah, kita lanjutkan. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu kelas 3, sebelum memulai pembelajaran ini, mari kita bernyanyi dulu dengan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ikuti tayangan berikut ya. Baik anak-anak ibu, pastinya setelah bernyanyi lagu nasional tadi, kalian tambah semangat ya. Dan semoga juga dapat menambah rasa cinta kita kepada tanah air kita Indonesia. Sekarang kita lanjutkan. Pada pembelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Siapa yang masih ingat ada berapa wujud benda? Bagus. Ada 3 ya nak ya? Ada 3, yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada tayangan sebelumnya, bahwa perubahan wujud benda dapat terjadi ketika sebuah benda dipanaskan atau didinginkan. Coba kalian amati. Nah, pada tayangan ini ada dua buah gambar. Gambar yang pertama, gambar apa nak? Gambar air yang direbus, dipanaskan di atas api ya nak ya. Nah, pada gambar yang pertama ini terjadi perubahan wujud benda. Apa ya nak ya? Ya, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, menjadi uap. Kalian pasti pernah lihat dong di dapur mama itu merebus air, kalau sudah mendidih akan keluar asap. Itu artinya wujud benda cair berubah menjadi gas. Kemudian yang kedua, ini adalah gambar sebuah gelas yang berisi apa? Es ya nak ya. Pasti kalian sudah tahu dong, sudah mengetahui es itu berasal dari air. Wujud bendanya asalnya adalah cair, kemudian didinginkan, lalu dia membeku menjadi benda yang wujudnya padat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Amati gambar berikut. Anak ibu silahkan amati tayangan berikut. Ada gambar apa? Ini adalah gambar es krim. Kalian pasti pernah kan makan es krim? Nah, apa yang terjadi pada es krim ini? Jika kalian tidak langsung menyantapnya, apa yang terjadi? Meleleh bukan? Nah, itu merupakan contoh perubahan bentuk benda dari benda padat menjadi benda cair. Selanjutnya, amati tayangan berikut. Pernahkah kalian mengamati gelas yang berisi air es? Ini dia. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Ada titik-titik air yang ada di luar gelas. Apakah itu karena gelasnya berpori, berlubang, jadi airnya keluar? Atau karena airnya tumpah? Nah, sekarang kita cari tahu jawabannya bersama-sama. Sebelumnya, silahkan siapkan alat tulis kalian. Sambil menyiapkan alat tulis, kalian jangan kemana-mana dulu. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Kita cari tahu apa jawabannya. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Nah, tadi kan sudah ibu bilang, apakah karena airnya yang tumpah atau karena gelasnya yang berlubang? Kita cari tahu ya. Pada air es yang ditaruh di dalam gelas, kemudian ada timbul titik-titik air di luar gelas, itu terjadi perubahan wujud yang disebut dengan mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas yang mencair. Dari gas yang menjadi cair ya nak ya. Jadi bukan karena airnya tumpah ataupun gelasnya yang berpori atau berlubang. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Jadi pada awalnya gelasnya kering, kemudian lama-kelamaan gelasnya bagian luar itu menjadi ada titik-titik air. Itu karena suhu udara di sekitar gelas hangat
Jadi udaranya hangat, kemudian bertemu dengan suhu udara yang ada di dalam gelas. Di dalam gelas kan dingin. Nah, dia bertemu di gelas, di gelasnya. Lalu udara yang di luar, sisi luar gelas menjadi terkumpul. Jadilah bintik-bintik air. Kita lanjutkan ya nak ya. Jadi bukan karena air yang tumpah ataupun bukan karena juga gelasnya berlubang, tapi karena perubahan wujud dari gas menjadi cair. Gas itu udara yang di sekitar gelas. Baik anak ibu, kita lanjutkan kembali. Contoh yang kedua, ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Nah, itu kalau kalian menempelkan telapak tangan pada kaca mobil tersebut, telapak tangan menjadi basah dan kaca mobil itu bisa ditulis ya. Nah, karena mengandung air. Apakah karena kaca mobil itu berlubang? Tidak kan? Nah, itu karena udara yang ada di dalam mobil itu hangat, kemudian udara yang di luar mobil dingin, suhunya bertemu. Lalu gas yang ada di dalam mobil berubah menjadi uap air dan menempel kepada kaca mobil. Baik, itu juga bisa terjadi pada kaca jendela di rumah kita. Jadi perhatikan, kalian pasti pernah lihat dong, waktu hari hujan, kemudian kaca jendela menjadi buram. Nah, itu tandanya berarti uap air ada pada kaca tersebut. Itu juga merupakan salah satu peristiwa perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Baik, kita lanjutkan ya nak. Bagaimana kedua peristiwa ini dapat terjadi? Nah, tadi sudah ibu jelaskan. Pada gelas yang berisi es batu dan pada kaca mobil bagian dalam yang buram ketika hujan. Itu terjadi karena ada peristiwa mengembun. Nah, ini dia. Udara di sekitarmu banyak yang mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Akan tetapi, tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, jadi bukan berasal dari dalam gelas ya nak ya. Ini dapat kalian buktikan juga saat kalian meminum es teh. Nah, es teh itu kan kalau di dalam cangkirnya itu, di dalam gelasnya berwarna coklat. Nah, kalau kalian perhatikan, bintik air yang di luar, titik-titik air yang di luar gelasnya bukan berwarna seperti teh itu, bukan berwarna coklat, tetapi berwarna bening, jernih. Nah, itu membuktikan bahwa tetes-tetes air yang menempel di bagian luar gelas merupakan udara di sekitar gelas tersebut, bukan dari dalam gelas. Baik, udara yang hangat yang ada di sekitar kita mengandung uap air dan bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka akan terjadi proses mengembun. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak ibu, nanti di rumah kalian bisa melakukan percobaan tentang perubahan wujud benda ini. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Perhatikan tayangan berikut.
Alat dan bahan untuk melakukan percobaan sederhana ini, yang pertama adalah gelas berisi air panas atau air hangat. Boleh air panas atau air hangat. Kemudian yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Kalau misalnya tidak ada mempunyai tutup gelas, kalian boleh menggantinya dengan tutup toples atau piring kaca yang kecil untuk menutup gelas tersebut. Yang ketiga, biarkan 1-2 menit. Jadi tutup, biarkan 1-2 menit. Alangkah baiknya kalau kalian mencobanya dengan air teh hangat, supaya membuktikan bahwa titik-titik air itu bukan berasal dari dalam gelas. Yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut, perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Setelah 2 menit ditutup gelasnya, kemudian dibuka dan perhatikan apa yang terjadi pada permukaan tutup gelas tersebut. Nah, nanti ya nak ya, ini lakukanlah percobaan seperti ini. Baik anak ibu, jangan kemana-mana dulu. Kita lanjutkan pelajaran setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran. Ibu akan mengulangi sekali lagi tahapan untuk melakukan percobaan di rumah ya. Nah, percobaan ini tujuannya untuk mengetahui proses mengembun atau perubahan wujud benda, yaitu pengembunan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan alat dan bahan. Gelas, air hangat. Untuk air hangat, minta tolong bantuan orang tua ya nak ya, menuangkan ke dalam gelas. Nah, kemudian tutup gelas. Tadi sudah ibu jelaskan, kalau misalnya tidak ada punya seperti tayangan ini, boleh diganti dengan tutup toples mungkin atau piring yang kecil. Kemudian tutup gelas, biarkan 1-2 menit. Biarkan, setelah 2 menit baru dibuka. Buka tutup gelasnya, perhatikan apa yang terjadi. Nanti hasilnya silahkan kalian tulis di buku tugas. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajaran. Kalian silahkan amati gambar pada tayangan berikut. Nah, coba perhatikan ada apa yang diceritakan dari gambar ini ya. Iya, membersihkan kelas, betul. Kemudian apa lagi? Ada, ini tadi kan di kelas ya. Kemudian ada apa ini nak? Ada air yang tumpah di lantai. Nah, jadi ceritanya ini terjadi di kelas. Kita sebut, oh ya, ini Siti ya. Nih, kawan kita namanya Siti. Siti di kelasnya telah melakukan percobaan sederhana tentang pengembunan, tentang perubahan wujud benda. Kemudian tanpa sengaja air tumpah ke lantai. Nah, karena airnya tumpah, lalu ada siapa ini? Siapa ya kira-kira? Nah, ini adalah seorang bapak yang bertugas untuk membersihkan sekolah, membersihkan kelas. Bapak ini bertugas membersihkan
lantai kelas. Siti dan kawan-kawannya mengetahui tugas bapak tersebut, tetapi Siti dan teman-temannya tetap membantu bapak petugas kebersihan untuk membersihkan lantai kelasnya. Kenapa? Karena Siti dan teman-temannya menyadari bahwa sikap tolong-menolong itu bagus, harus diamalkan, harus dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari, dan ini merupakan cermin dari sikap yang mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikapnya adalah tolong menolong. Nah, kita dapat melihat di sini ada teman Siti yang memegang sapu, kemudian ada pel dan lain-lain, bekerja sama. Dan dari sini juga bisa kita lihat mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka, apa yang mereka perbuat di kelas. Baik, anak ibu, kita lanjutkan kembali. Sekali lagi ibu informasikan bahwa dari gambar tayangan tadi, Siti dan kawan-kawan tetap membantu meskipun ada petugas kebersihan sekolah. Dan sikap Siti dan kawan-kawan itu mencerminkan sikap pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian harus mengamalkan sikap ini, sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tidak di sekolah, di rumah wajib ya nak ya. Kalian wajib membantu orang tua kalian, membantu dengan kemampuan, sesuai kemampuan kalian. Nah, untuk itu di rumah kalau misalnya ibu sibuk di dapur, maka kalian bisa membantu ibu dengan menjaga adik mungkin, atau menyapu lantai, atau hal-hal yang baik yang dapat kamu lakukan. Sekarang kita lanjutkan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Dapat kita simpulkan yang pertama, peristiwa mengembun terjadi ketika gas di udara membentuk menjadi air. Contohnya tadi sudah ya kita bahas. Pertama, ketika air yang diletakkan di sebuah gelas kemudian diberi es batu. Kemudian lama-kelamaan dari gelas tersebut ada muncul bintik-bintik air. Nah, bintik-bintik air itu sama dengan embun. Pasti kalian pernah melihat ya embun di pagi hari. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, contohnya tadi adalah pada kaca mobil. Ketika hari hujan, di dalam mobil kita bisa melihat kaca menjadi buram, kemudian bisa ditulis. Nah, itu bukan berarti air hujannya merembes ke dalam mobil melewati kaca. Jadi bukan berarti kacanya bolong atau berlubang, tetapi karena gas udara yang ada di dalam mobil itu bersentuhan suhunya, suhu hangat dengan suhu dingin, lalu menciptakan bintik-bintik air yang ada pada kaca mobil. Nah, itu tadi dua nak ya.
Kemudian kesimpulan yang kedua, embun timbul karena gas di udara mendingin dan berubah wujud menjadi air yang kita sebut dengan embun. Oh ya, ini tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi uap udara di sekitar kita itu sebenarnya mengandung uap air. Ketika suhu mendingin, maka uap air tersebut menjadi cair, menjadi bintik-bintik air yang disebut dengan embun. Kesimpulan yang ketiga, dimanapun kita berada, jadilah pribadi yang suka menolong dan bertanggung jawab. Jadi kalian anak ibu kelas 3, dimanapun kalian berada, ketika di rumah, ketika di sekolah, ataupun dimanapun, kalian jadilah pribadi yang suka menolong. Kemudian, pesan ibu, kalau mau meminta bantuan, ucapkanlah tolong. Terus, kalau diberi bantuan, ucapkanlah terima kasih. Dan kalau mengalami kesalahan, maka kalian harus meminta maaf. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, Ibu berikan tugas di rumah ya. Nah, tugas di rumah, silahkan cermati tayangan berikut. Yang pertama, Ibu harap kalian dapat melakukan percobaan yang telah Ibu jelaskan tadi. Jadi percobaan sesuai langkah-langkah yang Ibu sudah jelaskan di awal. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, yaitu gelas, air hangat, dan tutup gelas. Air hangat ataupun air hangat nak ya, tidak usah air panas, air hangat aja. Minta tolonglah kepada orang tuamu untuk melakukan percobaan ini, khususnya untuk mengambil air hangat. Kemudian setelah airnya diletakkan di gelas, biarkan tutup dulu, tutup gelas tersebut dengan tutup gelas, baik itu tutup gelas spesial maupun boleh diganti kalau tidak punya ya nak. Tadi sudah Ibu informasikan, boleh diganti dengan tutup toples atau piring kecil. Kemudian biarkan tertutup 1-2 menit. Setelah 2 menit lalu buka tutup gelasnya. Langkah-langkah percobaan ini ada pada buku paket kalian, jadi bisa kalian buka ya. Nah, bisa kalian buka. Baik. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, kemudian percobaan tadi, lengkapilah bagan berikut. Pertama, kalian melengkapi bagan mengembun adalah pengertiannya ya nak ya. Tuliskan pengertian mengembun. Nah, di bagan yang ini. Kemudian, sebutkan contoh peristiwa mengembun sehari-hari. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan. Tadi sudah Ibu jelaskan dari awal. Contohnya, silahkan tulis di sini. Baik anak Ibu, kita sekarang sudah sampai di akhir pembelajaran. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan jangan lupa untuk tetap di rumah saja. Sering cuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Jika terpaksa keluar rumah, gunakan masker ya nak ya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan membantu buat kamu yang sedang belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.